Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashirna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana al-iman wal islam tariqan ilaihi sabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalila wa ba'atha ilaina sayyidana Muhammadan ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lana wa mutammiman li makarimil ahlaki wa rasulah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihil mujahidin ma sabbaha musabbihan bukratan wa asila amma ba'du. Segala puji kita haturkan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan atas junjungan kita, panutan kita, pemimpin kita Sayyidina Muhammad, juga kepada para keluarganya, para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Hari ini kita kembali memulai pelajaran kita dari awal. Yang lalu sudah kita khatamkan. Mudah-mudahan ini kita bisa memulai kembali, yang insya Allah harapannya sebagai wirid untuk kita, sebagai zikir untuk kita, sebagai jalan kita mendapatkan jalan untuk mendapatkan husnul khatimah, sebagaimana sabda Nabi SAW, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya
mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surganya Allah. Wajib masuk surga. Maka harapan kita dengan mengulang-ulang kitab ini, terbiasa lisan kita mengingat kalimat la ilaha illallah, terbiasa hati kita mengingat kalimat la ilaha illallah, hingga Allah berikan kita kemudahan untuk mengucapkannya dikala sakaratul maut. Namun apabila tidak pernah kita baca, nggak pernah kita kaji, nggak pernah kita ingat, tapi kita berharap akhir hayat kita bisa mengucapkannya, ini kayaknya jauh maksudnya. Ibarat orang nggak pernah nanem tapi pengen panen, ya, nggak pernah mendapatkan, memberikan suatu kebaikan, tapi pengen meraih satu kebaikan yang lain, maka ini tidak ada jalan yang bisa kita upayakan kecuali mengulang-ulang kitab ini. Kitab ini dimulai musannif dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kitab ini dimulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian dibuka lagi dengan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib bersyukur kepada Allah, yang mana alladzi ja'ala lanal iman wal islam, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk kita iman dan Islam, dan menjadikan pula untuk kita jalan untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bikin kita, dan Allah pula membikinkan kita untuk kita jalan untuk bisa sampai kepada Allah. Apa jalannya? Iman dan Islam. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita dijadikan berada dalam jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jalan yang wajib kita syukuri, keadaan yang wajib kita syukuri, karena Allah menjadikan kita dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqama lana ala ma'rifatihi burdanan wadihan wa dalilan. Dan Allah menjadikan untuk kita kemuliaan berupa apa? Ma'rifat. Kita dimuliakan oleh Allah. Ingat ini, bukan dengan akal kita. Orang banyak menggembar-gemborkan manusia lebih mulia dari yang lain karena punya akal. Bukan punya akal, karena makrifat kepada Allah. Akalnya bekerja dengan baik, begitu loh. Kalau cuman punya akal, orang kafir juga pada punya akal, orang munafik juga punya akal, orang-orang mulahidin juga punya akal, orang filsafat juga punya akal. Tapi akal mereka tidak membawa mereka mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa akalnya tidak sampai bisa ma'rifat kepada Allah, mengenal kepada Allah. Jadi kemuliaan kita karena Allah jadikan untuk kita jalan untuk bisa mengenal Allah. Lah malaikat enggak mengenal Allah, langsung kenal. Diciptakan langsung tahu Allah, hingga enggak ada proses malaikat belajar mengenal Allah. Tapi kita dimuliakan oleh Allah karena kita diberikan jalan oleh Allah untuk mengenal. Maka dengan jalan yang lika-liku kita mengenal Allah, di situ kemuliaan diangkat pada manusia.
Maka apabila ada manusia nggak pingin mengenal Allah, jangan harap dia punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalannya untuk ma'rifat itu apa? Allah jadikan untuk kita burhan, petunjuk yang sangat jelas, dalil yang sangat nyata, hingga kita bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kira-kira langit bumi ini kurang nyata untuk kenal Allah? Apa kira-kira diri kamu itu bukan petunjuk yang nyata untuk kenal sifat-sifat Allah? Allah bikin wujud kita menjadi wujud yang sempurna, dan pada diri kita ada petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada keberadaan dan ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita dengar itu video yang viral, Kiai Agil Sirot ngomong apa itu? Ada, nggak ada. Allah nggak ada. Adanya Allah itu nggak ada dalilnya. Maksudnya adanya Allah itu dalilnya nggak usah ditulis. Coba saya mau tanya, kalau ini ada tulisan mereknya di sini, ya, tanda dia ada pabriknya. Nah coba kamu pantat kamu ada stempelnya nggak? Ada? Perlu nggak distempel? Perlu nggak distempel? Artinya Allah itu jelas adanya, nggak usah ditulis di badan kamu, nggak usah pakai stempel. Kalau produk yang lain ada stempelnya semua. Kamu punya motor, ada stempelnya, ya, Honda, ada Suzuki, ya, ada Yamaha, ada Corona, ada. Ada, lo nggak punya mobil Corona lo mah. Lah Allah nggak usah ditulis. Kenapa? Karena sudah nyata, jelas gitu loh. Dengan apa Allah jelas adanya? Ya dengan wujudnya alam ini. Jadi orang bisa mengenal kepada Allah ketika akalnya mau berpikir melihat dalil-dalil yang diciptakan oleh Allah. Allah berfirman apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan peredaran siang dan malam, dan semua itu adalah tanda-tanda untuk menunjukkan kepada keagungan Allah bagi orang-orang yang mau mikir, bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Jadi manusia mulia bukan karena akalnya, tapi karena menggunakan akalnya. Kalau hanya karena akalnya kita mulia, walaupun akal kamu nggak digunakan tetap mulia, tapi nggak ada. Allah berfirman apa? Bahkan manusia bisa lebih rendah daripada hewan. Balhum adall, bahkan mereka bisa lebih rendah daripada hewan, padahal mereka punya akal. Tapi kenapa lebih rendah? Karena akalnya tidak digunakan, akalnya tidak sampai membawa mereka ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'rifat ini penting untuk kita. Emangnya ada perintah ma'rifat, Beb? Ada enggak? Ada nggak perintah untuk kita ma'rifat kenal Allah? Banyak di Quran. Di antaranya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu sering baca kalimat itu enggak? Kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah. Sering? Lu mah bacanya kalau mau tahlil doang, urusan berkat. Urusan ya. Padahal itu kalimat penting. Kamu disuruh ma'rifat kepada Allah, disuruh kenal kepada Allah. Bukan hanya untuk meraih
sekresek apa? Jadi ma'rifat adalah bagian dari kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita. Wa ba'atha ilaina, udah sempurna Allah berikan kita iman Islam untuk sampai kepada Allah. Allah berikan kita ma'rifat dengan akal kita. Dan tambah lagi Allah mengutus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lana wa mutammiman limakarimil akhlaqi wa rusula, yang mana Nabi Muhammad itu menjadi rahmat untuk kita. Saya mau nanya, Nabi Muhammad itu membawa rahmat atau menjadi rahmat? Hah? Nabi Muhammad itu membawa rahmat atau menjadi rahmat? Hah? Membawa. Kalau Nabi Muhammad membawa rahmat, berarti nabinya bukan rahmat, tapi dia yang dibawa, dia yang rupanya rahmat. Kamu bawa mobil, kamunya bukan mobil kan, tapi mobil itu ada bersama kamu. Nabi Muhammad itu adalah rahmat itu sendiri dari Allah. Kalau orang ngomong Nabi itu membawa rahmat, maknanya dirinya adalah rahmat dari Allah untuk kita. Jadi nggak usah bawa yang lain, cukup dirinya Nabi Muhammad datang kepada kita, itu sudah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan rahmatan lil alamin. Maka Nabi Muhammad Allah datangkan kepada kita sebagai rahmat dan menyempurnakan akhlak-akhlaknya manusia. Menyempurnakan. Emangnya akhlak manusia sudah sempurna waktu itu? Sudah, orang Arab itu akhlaknya bagus pada masa itu. Siti Fatimah radhiyallahu anhu, putrinya Rasul, putri kecintaan Nabi, putri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika masih kecil tinggal di kota Mekah, dia tiba-tiba ditampar oleh Abu Jahal. Gara-gara dia anaknya Muhammad katanya. Tampar sampai pipinya merah, dia mengatakan berdarah. Kemudian dia lari ke abahnya, "Abah, ditampar sama paman." Kata Nabi, "Jangan ngadu sama saya, itu ada paman kamu yang lain namanya Abu Sofyan, pemimpin orang Arab pada masa itu. Kamu ngadu sama dia coba." Maka lari Siti Fatimah ke rumahnya Abu Sofyan. "Paman, saya ditampar, katanya saya anak Muhammad." "Siapa yang nampar si anu?" Disamperin. Ini namanya akhlak. Kenapa? Abu Sofyan pada masa itu masih kafir, yang nampar juga orang kafir. Dua-duanya benci sama Nabi Muhammad. Kenapa ketika dilaporin, didatengin yang nampar itu, ditampar kembali sama Abu Sofyan sampai terjatuh orang itu. Yang gentle kata dia, ini anak kecil, gak ada hubungan dengan bapaknya. Kebencian kita sama bapaknya bukan sama tuh orang Arab. Sudah punya akhlak yang mulia, maka Nabi datang menyempurnakan akhlak mereka. Orang Arab pada masa itu sudah punya ikatan persaudaraan yang kuat antara satu dengan yang lainnya. Sudah punya kebaikan ketika mereka melakukan sedekah, mereka akan bagikan ke seluruh orang-orang pada masa itu. Artinya sudah punya begitu banyak kebaikan pada diri mereka. Tinggal disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW akhlaknya kepada Allah. Kalau akhlaknya kepada manusia sudah sempurna, maka tinggal ditambah apa? Akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia punya adab kepada Allah, bagaimana punya sopan santun kepada Allah, bagaimana punya pekerti kepada Allah. Maka ini dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah yang didik Nabi Muhammad siapa? Nabi Muhammad mendidik kita agar kita punya
akhlak. Lah yang didik Nabi Muhammad siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah menjadikan Nabi Muhammad tercipta, tercetak menjadi orang yang punya karakter-karakter yang baik. Seperti apa diantaranya? Masa kecilnya ayahnya diambil oleh Allah ketika beliau masih di kandungan. Kenapa diambil ayahnya? Oh, sudah takdir, Bib. Iya. Tapi ada hikmah yang Allah letakkan di balik kematian ayahnya ketika masih bayi. Ketika ayahnya itu di kandungan meninggal, itu seluruh penghuni langit itu protes sama Allah, nanya, "Ya Allah, ini kekasihmu, pemimpin dunia, pemimpin para nabi, kenapa engkau ambil ayahnya dikala dia belum pernah melihat ayahnya? Kesian ya Allah." Penghuni langit pada bertanya kepada Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maka diambil ayahnya meninggal ketika Nabi masih di dalam kandungan. Apa hikmahnya? Allah menghendaki Nabi tidak memanggil di lisannya Abi, Abi, Abi. Nggak pernah mengandalkan bapaknya, tapi Rabbi, Rabbi, Rabbi. Ini hikmahnya. Allah yang mencetak karakternya Nabi Muhammad SAW hingga menjadi orang-orang yang istimewa. Ini begitu pula dengan hikmah-hikmah yang lainnya. Ibundanya meninggal, pamannya meninggal, terus maka beliau tercetak menjadi orang-orang yang senantiasa hatinya munajah kepada Allah, tidak mengandalkan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ba'atha ilaina sayyidana Muhammadan ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lana wa mutammiman lima karimil akhlaqi wa rasulan, dan menjadi rasul untuk kita, menjadi utusan Allah untuk kita. Kata ulama, Nabi itu betapa sayangnya kepada kita. Allah menggambarkan dengan apa? Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah mensifati Nabi dengan katakan harisun alaikum, orang yang punya cita-cita, yang punya keinginan yang sangat tinggi agar kalian semua bisa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, andai kalian tahu betapa cintanya Nabi Muhammad kepada kita, andai kalian tahu seberapa besar perhatiannya kepada kita, maka kamu akan rela merangkak dari sini ke kota Madinah untuk memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kamu tahu betapa perhatiannya dia kepada kita, andai kamu tahu betapa cintanya dia kepada kita, betapa perhatiannya dia kepada kita. Cuman kamu kan nggak tahu, ya? Kamu taunya ya Muhammad gitu aja. Maka penting kita mengenali siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita tercuci pikiran kita sampai kita kehilangan dari pikiran kita sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya. Kita harus mengidolakan satu-satunya manusia yang boleh masuk ke pikiran kita yang paling utama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu ketemu orang hebat seperti apapun, jangan sampai menggeser Nabi Muhammad dari pikiran kamu. Otak kamu dicuci sama mereka. Seberapapun hebatnya mereka, katakan di pikiran kamu, tancapkan di hati kamu, Nabi Muhammad lebih dari itu. Hingga terus tumbuh cinta kamu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama ini kan enggak. Kamu munculkan perhatian kamu untuk orang lain, kamu idolakan orang lain, kamu banggakan orang lain, hingga Nabi Muhammad tergeser dari pikiran kamu,
tergeser dari hati kamu, tercuci bersih pikiran kamu hingga enggak tersisa Nabi Muhammad SAW. Ini bahaya. Apalagi sampai kamu kok mati enggak mengingat Nabi Muhammad, ya Allah. Siapa yang akan kita jadikan idola? Kata para ulama, apa indahnya hidup di dunia apabila aku tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Coba. Kalau bagi kamu kan indah-indah aja kan? Hah? Bagi kamu kan indah dunia, Pip. Iya. Tapi bagi orang-orang alim, keindahan bagi mereka beda dengan keindahan bagi kamu. Keindahannya anak kecil beda dengan keindahannya anak yang sudah usia 10 tahun aja sudah beda. Anak yang bayi punya keindahan bagi dia, kesenangan, kegembiraan. Bagi dia kegembiraannya beda dengan orang yang usianya 10 tahun. Orang yang usia 10 tahun punya kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, tapi beda dengan anak yang sudah dewasa, yang usia sudah balik 15 tahun. Mereka punya cita-cita yang lebih indah. Begitupun orang yang usia 15 tahun, mereka punya keindahan, kesenangan, tapi keindahannya itu tidak melebihi orang yang ada di atasnya lagi yang sudah dewasa, apalagi yang sudah kawin. Keindahannya beda lagi, Masya Allah. Beda nggak? Beda. Lah, begitupun orang yang cinta sama Nabi Muhammad SAW, kata mereka, andai hidupku tidak kenal Nabi Muhammad, apa indahnya hidup di dunia ini. Kita belum pernah merasakan keindahan itu. Kenapa? Karena otak kamu sudah tercuci. Di sini sudah nggak ada idola Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau Allah jadikan sebagai orang yang paling hebat di dunia dari sisi apa saja. Seorang bapak dia paling hebat, seorang guru dia paling hebat, pemimpin negara dia paling hebat, sebagai seorang suami dia paling hebat. Sebagai apa dia? Paling hebat dia Allah ciptakan. Maka dia dikatakan sebagai panutan manusia sedunia. Sedangkan kita mengidolakan yang lain selain Rasulullah SAW. Ini kekeliruan. Jangan sampai kamu merubah pikiran kamu menjadi pikiran yang menghilangkan, mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Anak-anak kita cetak pikirannya. Jangan kita cuci pikirannya, mereka cinta sama ini, cinta sama ini, cinta. Bahaya itu, ya. Dan beliau adalah Rasul untuk kita. Sedunia pingin, nih umat-umat terdahulu semuanya pingin mendaftar agar jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi enggak Allah kabulkan. Bahkan nabi-nabi mereka ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi tidak Allah kabulkan. Tapi kita nggak milih, kita nggak minta, kita nggak daftar. Allah pilih kita untuk jadi umat Nabi Muhammad SAW. Allah pilih kita untuk bisa punya iman, punya Islam, punya akal yang sehat, punya ma'rifat kepada Allah. Kira-kira apa tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang mau kita perbuat sebagai pengabdian kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang mana Allah menjadikan kesempurnaan kepada kita sebagai umat Nabi yang paling mulia, diberikan iman, diberikan Islam, diberikan ma'rifat kepada Allah. Maka ini sebuah harga yang nggak bisa kita bayar dengan apapun. Hingga kata para ulama apa? Cukup pemberian Allah di dunia tanpa ditambah di akhirat, bagi kami sudah cukup. Saya sudah bisa mengabdi kepada Allah, sudah bersyukur kepada Allah, diberikan iman Islam, diberikan banyak kemuliaan, kenikmatan. Bagaimana masih terpikir lagi mau minta surganya Allah, mau minta? Cukup dunia untuk kita. Adapun Allah mau menambahkan akhirat, itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kita belum apa-apa ngurusinnya
akhirat atau yang di awal. Kayak hebat banget maksudnya kita ini ya. Coba sekali-kali kita ngaca. Kamu ngaca liatin mata yang biasa maksiat, kamu lihat di kaca. Kamu liatin mulut yang biasa ngomong yang macem-macem. Kamu liatin tuh kuping yang bisa dengerin orang yang macem-macem. Kamu liatin tangan yang biasa maksiat macem-macem. Kamu liatin kaki kamu yang biasa maksiat macem-macem. Nanti ketika sudah lihat semua organ kita penuh maksiat, maka kita akan tahu kita nggak layak untuk minta surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diutusnya Nabi Muhammad ini kebanggaan untuk kita, dan kita jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berharap kita jadi umat yang diridhoi oleh Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitanya ridho, saya ridho jadi hambanya Allah. Lah Allah ridho nggak punya hamba ente. Entenya mah ridho banget, lah Allahnya ridho. Ini yang kita pikirkan. Jangan yang penting kan saya ridho. Iya kamunya ridho. Saya cinta sama bini saya. Iya kamu cinta lah, bini kamu tanya dong cinta nggak? Ntar kepaksa lagi. Kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihil mujahidin ma sabbaha musabbihun bukratan wa asila. Nih, salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada para keluarganya yang suci, para sahabatnya yang para ahli jihad, yang mana senantiasa bertasbih pagi dan sore. Maka sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini itu artinya mendoakan kepada Rasulullah. Tapi bagi kita nggak usah diingat-ingat artinya mendoakan, karena bagi kita tujuannya sholawat bukan untuk mendoakan Nabi. Tujuannya kita sholawat untuk menjadi wasilah, pengantar doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau sholawat nggak usah diartiin. Ngapain sholawat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah kabulkan doa saya ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah munajah kepada engkau dengan nama Nabi yang mulia ya Allah. Artinya salawat kita haturkan kepada Allah itu bukan untuk mendoakan Nabi. Nabi sempurna, Nabi sudah sampai puncak kesempurnaan. Tapi kita bersalawat kepada Rasulullah agar kita menjadi orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Maka kita berwasilah kepada Allah dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita kalau nerangin, jadikan sholawat itu sebagai password. Tahu password nggak? Pin. Tahu pin? Punya ATM? Enggak. KTP doang lo punyanya, repot lagi. Ada kan? Pin buat apa? Pin buat apa? Bisa buka, bisa punya akses yang terbuka. Lah, kita begitu, salawat sebagai pembuka segala rahmatnya Allah. Kamu mau ngerjain apa aja, salawat kepada Rasulullah. Kenapa? Jadikan itu pin untuk membuka kebaikan dari Allah, segala macam yang kita kerjakan. Kalau kamu biasanya makan untuk mendapatkan kenyang, maka untuk kenyang pintunya lewat makan. Maka bisa saja sholawat menjadi pintu untuk mendapatkan kenyang, karena melebihi rahmatnya.
Nabi Muhammad adalah rahmat untuk segala macam di dunia ini. Kamu belajar ilmu, bersolawat. Kamu makan, solawat. Minum, bersolawat. Pakai baju, jalan, kerja, kawin, urusan kehidupan yang lainnya. Maka ini pembuka untuk kita atas rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggalkan bacaan solawat tersebut. Kadang kita lebih mengandalkan sebab yang lebih nyata. Oh, kalau mau ke Jakarta ya yang penting ada duitnya, Bib, naik kereta juga pasti sampai. Nggak usah mikirin sholawat, nggak apa, pasti sampai. Oh iya, secara zahir begitu memang, tapi secara batin sholawat itu membuka kebaikan-kebaikannya. Kamu dengan uang kamu diantar sampai ke Jakarta, tapi nggak dapat kebaikan apa-apa, lah ngapain? Kamu makan, dengan makan kamu dapat kenyang. Setelah kenyang, daging yang jadi badan kamu nggak manfaat untuk ibadah. Kenyangnya kamu cuma dipakai ngantuk doang, tidur, nggak manfaat apa-apa. Maka kalau kamu sholawat sama Rasulullah, makannya kamu kenyang, dan kenyangnya kamu jadi fasilitas ibadah kepada Allah. Jadi tenaga untuk ibadah, tenaga untuk taat, tenaga untuk bisa mengamalkan amal-amalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kebaikannya begitu. Jadi jangan dianggap ngapain pakai sholawat, oh nggak ngerti itu ya. Perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholawat ini amalan yang gak usah pakai ijazah. Ijazahnya langsung dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu langsung dari Allah diperintah kita sholawat. Gak usah pakai Pak Kiai minta sholawat, baca apa saja sholawatnya, berapa saja secapeknya kamu, mau sekali, mau 10 kali, mau 100 kali, mau 1000 kali. Kata Nabi, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat 10 kali. Siapa yang sholawat 10 kali, Allah 100 kali. Siapa yang sholawat 100 kali, Allah 1000 kali. Siapa yang sholawat 1000 kali, maka kata Allah, dibebaskan dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga jangan sampai kita putus dari sholawat kepada Nabi, karena ini adalah pembuka rahmat, pengantar wasilah segala macam doa-doa kita untuk kita panjatkan kepada Allah, itu dihantarkan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga jangan sampai kita putus dari itu. Ya, ini dibuka kitab ini dengan Bismillah, kemudian Alhamdulillah, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kitab ini? Ini adalah kitab tauhid yang judulnya adalah kitab akidah bagi pemula. Artinya diwajibkan tiap-tiap orang Islam untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka batasan yang paling minim untuk kita mengenal kepada Allah, maka dituliskan di kitab ini. Seminim-minimnya, seringkas-ringkasnya, nanti kita akan jelaskan seberapa paling ringkasnya orang itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, kita mengenal kepada Allah dalam 3 tahapan. Yang pertama, mengenali sifat-sifat Allah. Apa itu wujud, apa itu qidam, apa itu baqa. Terus kenali sifat-sifat Allah dengan jelas, dengan baik, hingga tahu kerjanya sifat Allah, hingga tahu hubungan sifat Allah dengan yang lainnya. Maka
kita akan lulus dari perintah yang pertama, yaitu mengenal kepada sifat-sifat Allah dan mengenal sifat-sifatnya para rasul. Yang kedua, setelah mengenal sifat-sifat Allah, bagaimana memasukkan sifat-sifat Allah ke dalam kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah itu isinya adalah akidah, isinya adalah sifat-sifat Allah. Nah, setelah kamu tahu sifat-sifat Allah, tugas kamu yang kedua, bagaimana cara memasukkan kalimat itu ke dalam la ilaha illallah. Karena banyak orang yang salah cara, banyak orang yang nggak ngerti cara memasukkannya. Gambarannya begini, kalau kamu pengen tahu radio, caranya gimana? Ya bongkar dulu radionya. Ya, tahu satu persatu, oh ini alatnya, ini namanya. Satu persatu dibongkar radionya. Setelah dibongkar kamu tahu masing-masing onderdilnya, terus pasang kembali semuanya menjadi satu. Setelah dipasang jadi satu sempurna, berarti kamu sudah jadi ahli, bisa bongkar, bisa masang. Kalau radio sudah terpasang lagi sempurna, ngapain lagi? Setel dong, ngapain lagi? Nah, sama dengan kita. Jadi tugas kita sekarang ini mau membongkar kalimat la ilaha illallah. Ketika kita bongkar, isinya apa? Sifat-sifat Allah. Maka tugas pertama kita mengenali sifat-sifat Allah yang menjadi isinya kalimat la ilaha illallah. Setelah kamu tahu isinya dan kenal sifat-sifat Allah, maka nanti pada akhir kitab ini kita akan kembali menyatukan lagi semua sifat-sifat itu, kita kumpulkan dalam kalimat la ilaha illallah. Hingga setiap kamu mengucapin la ilaha illallah, hati kamu teringat langsung sama sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, kalau kamu nyebut rumah, yang muncul di pikiran kamu apa? Yang muncul apa? Kasur. Rumah tidur melulu pikirannya kayaknya. Kalau nyebut rumah, yang muncul apa? Ya lengkap, tempat tinggal, ada genteng, ada pintu, ada jendela, ada halaman, itu namanya rumah. Ketika nyebut rumah, muncul gambarnya rumah. Nah saya tanya, kalau kamu nyebut Allah, yang muncul apa di pikiran kamu? Yang muncul apa? Apa? Harusnya itu. Kalau kamu menyebut Allah yang muncul langit bumi, bohong. Itu bukan Allah langit bumi, apa hubungannya? Nyebut Allah yang muncul sesuatu yang mengingat kamu pada keadaannya Allah. Langit bumi bukan Allah, siang malam bukan Allah. Jadi kamu harus kenal sifat-sifat Allah. Ketika menyebut Allah, sifat itu muncul: qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor. Itu sifat-sifat Allah. Kalau itu nggak muncul, berarti kamu cuma tahu namanya Allah dan kamu nggak kenal Allah. Maka kamu dituntut mengenali sifat-sifat Allah, bongkar la ilaha illallah, kenali sifat-sifat itu sampai tahu betul, kemudian kita kumpulkan kembali masuk dalam la ilaha, hingga ketika kamu nyebut Allah muncul isinya makna itu. Ya Allah, zat yang maha kuasa, maha esa, maha berkehendak, maha, semua sifat-sifatnya bisa kita ingat. Jadi kalau ada orang, saya kalau mau melihat kebesaran Allah ke gunung, Bib. Ini orang-orang aneh, ke gunung lihat kebesaran
Nggak usah ke gunung jauh-jauh, dalam diri kamu banyak bukti-bukti kebesaran Allah. Tapi itu bukan mengantarkan kita kenal Allah. Itu mengantarkan kita menemukan adanya Allah. Sementara untuk kenal sifat-sifat Allah, nggak dari situ jalannya. Maka kita punya 3 PR. Yang pertama, kenal sifat Allah. Yang kedua, bagaimana kita gabungkan kembali semua sifat masuk dalam la ilaha illallah. Setelah itu, bagaimana memperbanyak zikir, mengucapkannya hingga hati kita terbiasa mengingat semua sifat-sifat Allah. Semakin banyak zikir kita ucapkan, semakin terikat hati kita mengingat sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harapannya kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengingat kepada maknanya dan bisa mudah mengucapkannya ketika datang sakaratul maut, yaitu waktu yang sangat cepat, waktu yang sangat singkat, waktu yang sangat mengagetkan. Ketika kamu mendadak ketemu malaikat, kamu nggak punya persiapan, kamu nggak akan ingat harus ngomong apa. Tapi kalau kamu terbiasa mengucapkannya, harapannya apa? Allah memudahkan, gitu loh. Kayak kamu lah, kamu kalau ketemu orang, kamu kagetin, keluarnya apa biasanya? Coba kalau mak-mak yang tua-tua, coba kamu kagetin, coba. Munculnya apa mak kira-kira mak? Kebun binatang? Oh enggak lah, itu mak-mak sono. Kalau mak-mak sini enggak. Munculnya pengajian paling kalimatnya. Lah itu gambaran sakaratul maut begitu, mendadak datangnya, mengagetkan gitu loh. Hingga kalau kita terbiasa mengingat kalimat ini hingga mengingat maknanya, harapannya ketika kita dikagetin ini bisa muncul beserta makna-maknanya yang mana itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kitab ini akan mengkaji ilmu tauhid yang isinya adalah prinsip-prinsip agama yang didasari dengan dalil-dalil yang kuat. Maka siapa yang nggak ngerti prinsip-prinsip ini, maka dalam beragama dia pasti akan terombang-ambing. Harapannya orang yang punya akidah, punya prinsip, dia akan terus jalan dalam keagamaannya tanpa terombang-ambing hingga hatinya bisa konsisten terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tujuan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita hanya untuk ibadah, dan jangan sampai hati kita bergeser kepada selainnya Allah. Ragu sedikit saja kita kepada keberadaan Allah, hancur semuanya. Maka jangan sampai kita kehilangan pedoman tersebut. Maka tauhid yang kita pelajari adalah tauhidnya ahli sunnah wal jamaah. Mengikuti siapa? Mengikuti pedomannya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jangan ikut ajaran-ajaran tauhid yang lainnya yang keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Seperti apa? Tauhid apa yang sekarang lagi banyak disampaikan di berbagai tempat, di antaranya tauhid apa? Manunggaling Gusti ing kawula. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tauhidnya kayak ajaran-ajaran eling, tauhid Darmo Gandul. Kamu tahu Darmo Gandul benar? Wes pokoknya tauhid semacam-macam. Maka ini bisa jadi nanti kita
tidak sejalan dengan para pendahulu kita, keluar dari relnya mereka. Maka jangan tinggalkan ajaran tauhid yang sudah kita kaji ini, karena ini adalah kitab-kitab yang terus kita pegang turun temurun dari pendahulu kita, yang mana mereka mengikuti pahamnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, yang mana kedua orang ini satu tinggal di kota Baghdad, satu tinggal di kota Afrika. Keduanya nggak pernah ketemu, tapi kitabnya isinya sama ajarannya. Tandanya apa? Bahwa mereka berdua mendapatkan ilmu dari pendahulunya, bersambung kepada para sahabat, bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dianggap bahwa ilmu akidah ini ilmu baru, bukan. Ini ilmu diajarkan oleh Nabi. Cara mikir kita tentang Allah diajarkan oleh Nabi. Nabi mengajarkan tauhid pada sahabatnya 13 tahun. Coba. Hingga sahabatnya tercetak menjadi orang-orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang diajarkan Nabi itu dibukukan, dibikin mata pelajaran oleh generasi setelahnya, yaitu pada zaman Imam yang pertama, Imam Abu Hanifah. Nulis kitab namanya Fiqhul Akbar yang isinya tentang akidah tauhid. Kemudian disempurnakan dan diproklamirkan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari, dan terus sampai kepada kita. Bukan berarti kitab ini yang ngarang Imam Asy'ari, bukan. Kitab ini ditulis, dibukukan oleh Imam Asy'ari, tapi ilmunya langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama kayak begini, Nabi mengajarkan ilmunya sholat, puasa, wudhu, haji, zakat, tapi ilmu itu nggak dibukukan. Nabi langsung ngajarin caranya sholat begini, ayo ambil wudhu, cara wudhunya begini, pakai pakaian caranya begini, duduk begini caranya. Terus semua itu yang diajarkan dibukukan zaman siapa? Zaman Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Ini madhab kita. Madhab dalam ilmu fikih ada pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hambal. Mereka semua madhab membuat catatan tentang ilmu fikih. Bukan mereka pembuat ilmu fikih. Mereka hanya mencatat apa yang diajarkan pendahulunya sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama kayak baca Quran. Nabi ngajarin baca Quran langsung. Bagaimana hukumnya nun sukun ketemu alif, bagaimana tanwin ketemu wawu, bagaimana diajarkan langsung oleh Nabi. Tapi nama-namanya nggak ada, idgham, ikhfa, iklab, qambihuna, qambilahuna, qalqalah. Zaman Nabi ada? Nggak ada. Tapi cara bacanya sudah ada di zaman Nabi, gitu loh. Kemudian dibukukan oleh para ulama setelahnya hingga jadi mata pelajaran ilmu tajwid. Jadi mau ilmu apa saja, mau tajwid, mau ilmu fikih, mau ilmu tauhid, sumbernya langsung ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang nggak ngaji, dia melakukan amal dengan caranya sendiri. Baca Quran nggak ngerti tajwid, kamu berarti bacanya ngarang sendiri. Ibadah, sholat, puasa nggak pakai ngaji, berarti kamu sholatnya ngarang sendiri. Begitupun belajar tauhid nggak pakai belajar ngaji, kitab, berarti kamu bertauhid dengan cara kamu sendiri, dan itu nggak ada yang tanggung jawab benarnya.
Tapi kalau kamu pakai panduan pelajaran, ada yang tanggung jawab, dijamin benar kalau kamu ikut rambu-rambu yang sudah diberlakukan oleh para ulama. Jadi kitab ini akan kita kaji sebagai bentuk kita menjalankan perintah Allah untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kesempatan, diberikan usia yang panjang, diberikan kenikmatan di dalam mengenal kepada Allah, di dalam ma'rifat kepada Allah, di dalam mencari dalil untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan iman yang kuat dalam diri kita, Allah berikan hati yang kokoh, Allah berikan keyakinan yang kuat, Allah jadikan kita selamat di dunia sampai di akhirat, hingga puncaknya akhir hayat kita bisa mengucapkan dengan mudah kalimat la ilaha illallah, dan kita selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana i'tarafna wa anana asrafna ala ladha ishrafna wa tub alaina tauba taghsil kulli hauba wasdol lana aurati wa amin rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada ta'si suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.